Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah yang Allah wajibkan kepada kita. Ini semua adalah berkat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur senantiasa kita lakukan. Tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti kita saat ini. Maka sadarilah bahwa ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur menjadi kewajiban bagi kita. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah kenikmatan kepadanya. Dan barang siapa kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur menjadi kewajiban bagi kita. Ketika kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah ancam dengan azab yang sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesosok umat manusia, sosok manusia terbaik yang menjadi panutan kita, yang membawa kehidupan yang penuh cahaya dari kegelapan sampai kita hari ini bisa menyaksikan, kita bisa merasakan manfaat dari dakwah yang beliau lakukan. Maka pantaslah, sudah sepantasnya salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepadanya sebagai bentuk rasa cinta kita, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Ketika tidak ada yang bisa memberikan syafaat, beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Maka senantiasalah kita mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir hayat kita, agar kita dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Karena Rasulullah hanya akan memanggil umat-umat yang mengikuti ajaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa sudah bersyukur kepada Allah, tapi kadang tanpa disadari sesungguhnya kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Segala nikmat yang Allah berikan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur. Semua yang Allah berikan kita gunakan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini bisa menjadi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memberikan nikmat sehat kepada kita, maka manfaatkanlah tubuh ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Datanglah ke masjid untuk sholat berjamaah. Salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kelancaran untuk berbicara,
maka kita manfaatkan bibir kita ini untuk banyak menyebut asma-asma Allah, perbanyak membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita penglihatan, maka manfaatkan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melihat kebenaran, dan jauhi melihat kemaksiatan. Itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menitipkan harta kepada kita, Allah menitipkan harta yang lebih kepada kita, maka manfaatkan harta ini untuk banyak berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersedekah, keluarkan zakatnya. Itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, intinya adalah bagaimana segala apa yang Allah berikan kepada kita, fasilitas yang kita rasakan, yang saat ini kita rasakan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kita keturunan, maka kita didik keturunan kita, keluarga kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita beribadah banyak yang mengejar Lailatul Qadar. Kita telah memasuki 10 hari terakhir dan banyak masjid yang mengadakan i'tikaf. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Namun kadang kita lupa, kadang masyarakat lupa ada apa di balik Lailatul Qadar. Apa makna dari Lailatul Qadar itu sendiri? Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita ingat kembali bahwa Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an yang bisa memuliakan setiap yang menghampirinya. Ketika Al-Qur'an menghampiri sesuatu, maka ia menjadi mulia. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi manusia paling utama, paling mulia di dunia. Al-Quran turun pada malam hari di bulan Ramadan, dan malam itu menjadi malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain, yaitu Lailatul Qadar. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi manusia yang utama, manusia yang mulia, manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita simpan Al-Qur'an dalam hati kita. Ketika kita menyimpan Al-Qur'an dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perilaku kita, dalam setiap aktivitas kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan untuk bisa seperti itu, maka kita harus paham makna dari Al-Quran itu sendiri. Kita memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Dan yang paling dasar yang harus kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Tapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah survei yang cukup miris, kita dapatkan bahwa di Indonesia ini mayoritas muslim, dan dari mayoritas muslim di Indonesia ini, dari hasil survei mengatakan bahwa 65%, kurang lebih 65% muslim di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran, dan yang bisa membaca Al-Quran hanya kurang lebih 35%. Dan dari 35% ini, yang bisa membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid yang benar, itu hanya sepertiganya, 30% dari 35%. Kalau di total itu hanya sekitar 10% dari masyarakat muslim Indonesia yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Masyaallah muslimin rahimahumullah,
Ini adalah hal yang miris bagi kita. Ketika di negara kita mayoritas muslim, tapi 65% tidak bisa membaca Al-Quran. Lalu bagaimana kita bisa berperilaku? Kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan baik, tapi mayoritas tidak bisa membaca Al-Quran. Maka ini semakin jauh. Ketika bercita-cita masuk surga tanpa hisab, tapi tidak bisa membaca Al-Quran, maka ini suatu hal yang miris bagi kita. Ini tugas kita semua sebagai seorang muslim untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang menjadi pedoman kita. Al-Quran inilah yang bisa menjadi pembeda mana yang baik, mana yang buruk. Al-Quran inilah yang bisa membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan. Dan Al-Quran inilah yang bisa menjadi pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak aneh ketika memasuki 10 hari terakhir, bahkan di awal Ramadan, banyak saudara-saudara kita memberi target, membuat target berapa kali khatam dalam sebulan ini. Ada yang minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Lalu di manakah kita? Di manakah kita? Apakah kita yang ingin menghatamkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran? Ini menjadi PR besar bagi kita semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di 10 hari terakhir ini, kita yang sudah bisa membaca Al-Quran, manfaatkanlah 10 hari terakhir ini untuk senantiasa dekat-dekat dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Karena esensinya Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana turunnya Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim harus senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena inilah yang bisa membuat hati kita kokoh, membuat kita menjadi sadar, membuat kita menjadi semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambah nikmat kita. Maka ma'asyiral muslimin, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kita untuk bisa istiqomah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa dekat dengan Al-Quran, dengan senantiasa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita bersungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, Allah golongkan kita ke dalam golongan ahli Quran, yang dimana ketika di yaumil kiamah nanti Al-Quran akan mencari sahabatnya, akan menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada kita ketika kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran semasa hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافيه نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر استغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة